bertafakur, tadabbur alam ya, untuk mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang cara menata peta kehidupan ya teman-teman. Nah, bagaimana ya cara menata peta kehidupan seorang muslim? Caranya yaitu ketika kita di kolbu kita sudah mengimani dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semuanya di dalam kehidupan kita itu sudah terencana dan tertata ya teman-teman. Karena dari kolbu itu seseorang akan menjadikan hidupnya bermakna dan akan menjadi sebuah amal-amal yang harus dikerjakan di setiap harinya ya teman-teman. Seorang muslim itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu harus bermakna ibadah. Diibaratkan kayak bangun tidur, kita tentunya harus berdoa. Itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ambil wudhu, sholat, zikir, membaca ayat suci Al-Quran, dan itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalbu akan bercahaya ketika anggota tubuh kita melakukan suatu pekerjaan atau perilaku kita itu diawali dengan basmalah ya teman-teman. Kecuali kita bermaksiat, nauzubillah ya, tidak boleh dengan ucapan basmalah. Basmalah itu hanya untuk kegiatan atau pekerjaan yang baik ya teman-teman. Itulah umat muslim, jadi kehidupannya itu tertata. Diibaratkan kita mempunyai mata ya, ini ada kedua mata. Nah, kalau umat muslim itu semua udah tertata ya teman-teman, karena dengan iman semuanya ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Jadi mata tidak sembarang digunakan untuk melihat maksiat, tetapi mata digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca ayat suci Al-Quran, atau mata ini untuk bertafakur, tadabbur alam ya, untuk mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita dikasih telinga. Telinganya juga harus terjaga ya teman-teman. Jangan mendengar hal-hal yang negatif atau bergibah, menggunjing kejelekan orang, karena itu akan menjadi nilainya dosa ya teman-teman. Tetapi orang Islam itu, orang muslim itu harus dijaga teman-teman dari pendengaran yang kurang baik. Hindari supaya kolbu kita tetap bercahaya ya teman-teman. Selanjutnya kita dikasih mulut ya teman-teman. Nah, mulut juga tidak boleh mengucapkan
dari kata-kata pertama dusta, kedua bergibah atau menggunjing kejelekan orang, terus mencaci maki, itu menjadi nilai dosa di hadapan Allah. Tetapi mulut orang muslim itu hendaknya harus mengucap yang baik-baik dan hanya untuk dipergunakan untuk yang ada di dalam ridho Allah. Jadi supaya kalbu kita tetap bercahaya, dikarenakan kalau kita banyak menggunjing orang, memfitnah, berbohong, itu menjadi nilai dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus lanjut ada tangan kita. Nah, tangan kita itu untuk apa? Tangan kita jangan dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah, tetapi tangan kita itu harus banyak. Pertama, menolong orang, kedua, untuk membantu orang, ketiga, untuk bersedekah, keempat, untuk digunakan di hal-hal yang baik, dan ucapkanlah basmalah di setiap pekerjaan yang akan kita lakukan ya teman-teman. Nah, itulah tata cara peta kehidupan seorang muslim ya. Jadi tertata semuanya, tidak asal-asal ucap, dan si mulut ini harus terjaga. Karena dengan mulut seseorang walaupun itu ahli ibadah ternyata akan masuk neraka ya teman-teman, dikarenakan mulut. Karena pertama suka menyinggung perasaan orang, kedua mencaci orang, ketiga berbohong atau berdusta, keempat memfitnah. Itu dari dosa mulut aja teman-teman. Wow, jangan sampai ya teman-teman, kita harus tetap di dalam dijaga mulut kita ya, karena dari mulut seseorang bisa celaka juga teman-teman. Nah, dilanjut ke kaki kita. Nah, kaki kita juga nanti akan berbicara di hadapan Allah. Kemana kaki ini dilangkahkan? Ke majelis taklimkah atau cuma ke mall saja? Makanya kita harus dijaga juga kakinya. Tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Itu dari kaki teman-teman. Dilanjut ke kolbu kita ya, hati. Nah, penyakit hati itu tidak kelihatan ya teman-teman, karena adanya di dalam. Kolbu itu nanti dipandangnya oleh Allah langsung ya teman-teman. Makanya kolbu kita harus dibersihkan dari iri, dengki, hasud, dan unek-unek, dendam, benci ya. Harus dibuang semuanya. Karena semuanya berpusat dari kolbu kita teman-teman. Dari raut muka juga. Kalau kita menandakan kita tidak suka sama orang, tentunya pasti mukanya bermasam ya teman-teman. Tetapi kalau mukanya berseri-seri, itu tandanya hatinya baik ya teman-teman. Berarti hatinya selalu senyum kita kepada sesama juga, itu kan sedekah untuk umat Islam. Makanya kita tidak boleh judes-judes ya teman-teman, harus senyum, dengan siapapun harus senyum. Jangan cemberut, karena cemberut akan merusak hati kita teman-teman. Harus tersenyum selalu ya, supaya kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat teman-teman. Nah, itu dari muka saja, raut wajah, dan semuanya tertata ya di dalam kehidupan seorang muslim teman-teman. Sampai mau tidur juga kita harus tetap berdoa, berzikir, harus punya wudhu. Dan di setiap masalah tidak perlu curhat sama orang lain, karena makin kita curhat sama orang lain, ketika ada masalah, nanti masalah kita akan dibeberkan lagi kepada yang lainnya ya. Nanti akan kecewa dan terjadilah permusuhan. Makanya Allah sudah memberikan caranya ya teman-teman. Ketika kita ada masalah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu kita harus pertama sabar dulu ya teman-teman, ditahan, sabar dulu, dan yuk kita laksanakan sholat ya teman-teman. Nah, curhatnya ke Allah saja ya, karena kalau ke selain Allah, tatkala kita curhat sama makhluk atau manusia, ketika suatu saat ada masalah, curhatan kita akan dibeberkan kepada yang lainnya. Makanya kita harus tetap
minta tolongnya hanya kepada Allah saja, supaya aib-aib kita itu tidak dibeberkan kepada yang lainnya ya teman-teman. Nah, itulah tata cara peta kehidupan seorang muslim. Jadi harus tata caranya semuanya diatur di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, mudah-mudahan pada kali ini saya pribadi belajar ya teman-teman, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita terapkan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, sekian dulu ya teman-teman video atau ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan dan menyimak channel ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.